071048 sebagai ketua kelompok. Saya Siva Aulia NPM 2314 071016. Saya Anastar Haza dengan NPM 2314 071003. Saya Cali Rustin dengan NPM 2314 071025. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil dari tugas besar mata kuliah motor otomatik menggunakan sensor berat. Selamat menyaksikan. Baik, di sini sudah ada abstrak yang dimana uji kinerja alat sortir otomatis berbasis sensor berat dan servo menunjukkan bahwa alat memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 99,97 sampai 99,99%, serta mampu bekerja secara stabil dan konsisten pada berbagai set point berat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat dapat digunakan dengan baik untuk proses penyortiran otomatis berdasarkan berat. Pertama ini ada sensor berat, pada bagian VCC kita sambungkan kepada 5V ke Arduino. Yang kedua ada GND digabungkan ke GND juga pada Arduino. DT disambungkan ke Arduino pin 3, SCK disambungkan ke Arduino pin 2. Setelah itu ada LCD-nya VCC kita sambungkan ke 5V. Setelah itu GND kita sambungkan ke GND juga. SDA kita sambungkan ke A4, SCL kita sambungkan ke A5. Selanjutnya ada RPC kita VCC kita sambungkan ke 5V, GND ke GND. Setelah itu SD4 disambungkan ke A4, SCL disambungkan ke A5. Setelah itu ada SD card, itu VCC-nya kita sambungkan ke F5, GND ke GND. Setelah itu MISO ke pin 12, MOSI pin 11, SCK ke pin 13, dan GS di pin 10. Setelah itu ada servo disambungkan ke sinyal disambungkan ke pin 5, VCC merah disambungkan ke 5V, GND hitam disambungkan ke GND. Baiklah, di sini ada latar belakang, yaitu penyortiran buah berdasarkan berat merupakan salah satu metode umum yang digunakan untuk mengelompokkan buah sesuai ukuran dan kualitasnya. Namun, proses penyortiran yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelompokan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat melakukan penyortiran secara otomatis.
Alat penyortiran buah menggunakan sensor berat atau load scale dirancang untuk mengidentifikasi berat buah dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang telah ditentukan secara cepat dan akurat. Dengan adanya alat ini, proses sortasi menjadi lebih efisien, konsisten, dan dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil penyortiran buah. Tujuan, merancang dan membuat alat penyortiran buah otomatis berbasis sensor berat atau load scale yang mampu mengelompokkan buah berdasarkan kategori berat yang telah ditentukan secara cepat, akurat, dan efisien. Manfaatnya yaitu, alat penyortiran buah otomatis berbasis sensor berat dapat mempermudah dan mempercepat proses sortasi buah, mengurangi kesalahan penyortiran, serta menghasilkan pengelompokan buah yang lebih akurat dan konsisten. Di sini ada ESP32. Ini berfungsi sebagai pusat pengendali sistem microcontroller yang menerima data dari load scale, RTC, dan komponen lainnya dan mengolah data berat buah untuk mengendalikan gerakan servo sesuai kategori buah. Selanjutnya ada LCD. Di sini berfungsi sebagai tempat menampilkan informasi sistem secara langsung. Dan selanjutnya itu ada RTC, berfungsi sebagai tempat menyimpannya informasi, waktu, serta tanggal secara akurat. Dan selanjutnya di sini ada MMC, ini berfungsi sebagai media penyimpanan data, menyimpan hasil pengukuran berat buah, kategori buah, serta waktu penyortiran dari RTC. Selanjutnya ada servo motor. Ini berfungsi sebagai aktuator mekanik yang menggerakkan lengan pemilah untuk mengarahkan buah ke wadah yang sesuai berdasarkan kategori beratnya. Selanjutnya ada load scale. Nah, di sini berfungsi sebagai sensor berat, mengukur berat buah yang diletakkan pada timbangan dan mengubah menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses oleh ESP32. Selanjutnya ada kabel jumper. Ini untuk menjumper tegangan ke komponen lain. Selanjutnya ada papan rangkaian. Ini sebagai jalur penghubung komponen. Baiklah, selanjutnya di sini adalah proses perakitan. Untuk perakitan yang pertama di sini ada RTC. RTC ini memiliki 4 pin yaitu ada VCC, GND, SDA, dan SCR. Untuk VCC-nya kita hubungkan ke pin 3.3 di ESP32, lalu pin ground ke ground, dan SDA di pin 21 pada ESP32, dan SCL-nya di pin 22 pada ESP32-nya juga. Dan di sini untuk komponen yang kedua itu ada MMC. MMC ini memiliki beberapa pin. Yang pertama itu ada VCC. VCC ini kita hubungkan ke pin 3V3, ground kita hubungkan ke ground. Lalu ada MISO. MISO ini kita hubungkan ke pin 19 pada ESP32. Lalu ada MOSI. MOSI juga kita hubungkan ke pin 23 pada ESP32. SCK-nya kita hubungkan ke pin 18, dan untuk CS-nya kita hubungkan ke pin 5 pada ESP32. Selanjutnya di sini ada LCD. LCD ini memiliki 4 pin juga, yaitu ada ground, VCC, SDA, dan SCR. Untuk perakitannya itu sama seperti MMC, FPC. Itu ground kita sambungkan ke ground, VCC kita sambungkan ke pin 5V, lalu pin SDA kita sambungkan ke pin 21 pada ESP32, dan SCL nya kita hubungkan ke pin 22.
pada ESP32. Selanjutnya di sini ada servo. Servo ini kita beri tegangan ke tegangan lain. Itu kita rakit. Untuk servo di sini ada memiliki 3 pin. Di sini ada VCC, ground, dan di sini ada pin sinyal. Untuk pin sinyalnya kita hubungkan ke pin 13 pada ESP32. Lalu groundnya kita sambungkan ke ground. Dan untuk tegangan luarnya kita sambungkan ke VCC di servo. Nah, untuk kabel ground dari tegangan luarnya kita hubungkan ke ground dari ESP32. Nah, selanjutnya di sini ada rakitan sensor beratnya. Di sini ada 4 pin, yaitu ada VCC, GND, DT, dan SCK. Untuk VCC-nya kita hubungkan ke 3V3, ground kita hubungkan ke ground, DT-nya kita hubungkan ke pin 16, dan SCK-nya kita hubungkan ke pin 17. Nah, di sini merupakan tampilan akhir untuk proses perakitan dari alat yang telah kita buat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program untuk aktivasi setiap alat yang digunakan. Pertama di sini ada include wire. Ini digunakan untuk berkomunikasi antara ESP32 dengan LCD 12C dan FTC. Selanjutnya untuk include liquid crystal. Ini merupakan library untuk mengontrol LCD 12C yang menggunakan modul 12C. Selanjutnya di sini ada RTC lib. Ini untuk mengakses modul RTC DS3231. Di sini untuk SPI ini untuk berkomunikasi antara SD card. Selanjutnya untuk include SD card ini untuk membaca dan menulis data ke SD card. Ini include HX711 ini untuk membaca data dari modul HX711. Dan di sini ada ESP32 servo. Ini untuk mengendalikan motor servo pada ESP32. Selanjutnya di sini untuk liquid crystal 12C LCD 0,27. Ini artinya membuat objek LCD dengan alamat 12C dengan 12C dengan angka 0,27 dengan 16 kolom dan 2 baris. Di sini untuk membuat objek RTC DS3231 RTC. Nah, selanjutnya di sini untuk menginclude atau menaruh pin yang ada di HX711. Untuk pin DT kita taruh di pin 16, SCK kita taruh di pin 17. Untuk SD card-nya kita definisikan dengan pin CS ke 5, pin 5. Untuk servonya kita definisikan ke pin 13. Untuk file setup ini untuk menampilkan untuk serial beacon ini untuk menampilkan serial monitor, dan untuk LCD, RTC, SD card, load cell, servo ini untuk menginclude atau mengaktifkan setiap alat. LCD ini untuk mengaktifkan LCD, RTC ini untuk mengaktifkan RTC. Jika RTC berhasil didefinisi maka RTC oke. Jika gagal maka RTC gagal. Untuk SD card, jika SD card aktif maka SD card aktif atau SD card oke. Jika SD card gagal maka SD card gagal.
Dan di sini juga untuk aktifkan sensor load cell-nya. Untuk My Servo Attack ini untuk digunakan untuk menginclude atau mengaktifkan servo. Sampai kode ini untuk mengaktifkan servo. Nah, di sini ini merupakan contoh sederhana untuk menggerakkan servo, yang dimana jika untuk gerakan ke kiri itu pada sudut 45 derajat dengan delay 1000 atau 1 detik. Selanjutnya di sini untuk gerakan ke kanan itu bergerak ke arah 150 derajat dan ke tengah itu 80 derajat. Nah, di sini untuk void loop-nya di sini untuk membaca RTC secara real time, mendefinisi secara real time, dan di sini untuk penampilan di LCD-nya. Kode ini untuk menampilkan berat yang ada di LCD-nya. Sekian itu untuk penjelasan tentang sintak dari atau program yang ada untuk mengaktifasi setiap alat. Di sini saya akan menjelaskan terkait data kalibrasi yang telah kami lakukan. Jadi di sini sudah ada dua nilai, yaitu di mana ada nilai sensor dan juga nilai kalibrator. Untuk nilai sensornya sendiri kami memiliki 20 sampel dengan 3 kali pengulangan. Dari nilai sensor ini didapatkan rata-rata dari tiap sampelnya, yaitu ada 29,43, 45,40, 60,70, 77,20, 92,47, 109,37, 125,60, 137,37, 145,20, 150,43, 157,77, 171,07, 178,07, 186,60, 192,27, 204,33, 215,67, 227,83, 243,67, 259,03. Dan untuk nilai kalibratornya juga sama seperti nilai sensornya, kami memiliki 20 sampel dengan 3 kali pengulangan. Didapatkan dari rata-rata tiap sampel kalibratornya, yaitu ada 30, 46, 61, 77, 92,67, 110, 125,67, 138, 145,67, 150,33, 158, 171, 178,67, 168,86,67, 197,6667, 205, 216,3333, 228, 244, dan 259. Nah, ini dia dari rata-rata nilai sensor dan juga kalibrator kami. Langsung saja kita akan membuat grafiknya. Yang pertama, scatter, lalu klik. Jika sudah, kita pilih select data. Untuk nama seriesnya, yaitu kita tulis grafik kalibrasi.
Untuk X-nya itu rata-rata dari kalibrator. Dan untuk Y-nya itu rata-rata dari nilai sensor. Oke. Nah, jika sudah, kita klik titik biru ini. Dan untuk di sini kita pilih linear, automatic, lalu kita klik display dan juga display R. Nah, ini dia yang telah kita dapatkan dari rumus matematikanya. Untuk kalibrasi yaitu Y sama dengan 1,0004X dikurang 0,3757. Jadi di mana nilai matematikanya dengan rumus Y sama dengan AX dikurang C dan didapatkan R kuadratnya yaitu 1. Di sini saya akan menjelaskan terkait validasi yang telah kami lakukan. Jadi validasi ini juga sama seperti kalibrasi sebelumnya, yang dimana di sini ada nilai kalibrator dan juga nilai sensor. Yang dimana kami melakukan validasi ini memiliki 20 sampel dengan 3 kali pengulangan. Dan di nilai kalibrator ini memiliki rata-rata dengan tiap sampelnya yaitu 40,75, 67,17, 91,81, 114,53, 130,30, 150,14, 166,81, 183,73, 200,57, 219,87, 237,51, 257,10, 277,10, 294,92, 315,79, 340,73, 364,08, 385,63, 406,35, 426,50. Dan itu adalah rata-rata dari nilai kalibrator. Dan di samping sini ada nilai sensor yang dimana kami juga melakukan 20 sampel dan 3 kali pengulangan. Dan di sini ada rata-rata dari tiap sampelnya untuk nilai sensor yaitu 39,55, 65,9, 90,63, 113,22, 129,09, 148,85, 167,44, 182,46, 199,49, 218,71, 236,59, 256,60, 277,74, 295,58, 316,41, 340,77, 364,44, 386,49, 407,09 dan 427,79. Jadi ini dia rata-rata dari tiap sampelnya pada nilai sensor. Jadi langsung saja kita akan membuat grafiknya. Seperti biasa kita klik scatter, lalu kita klik select data.
Untuk nama seriesnya kita kasih grafik validasi. Untuk X yaitu nilai rata-rata dari kalibrator. Dan untuk Y-nya sendiri yaitu nilai rata-rata dari nilai sensor. Kita klik OK. Jika sudah, kita klik lagi titik birunya dan ke ADD Trendline. Kita pilih linear, automatic, set kita klik, display kita klik, dan display R. Nah, jika sudah akan keluar nilainya. Jadi untuk grafik validasi ini atau data validasi yang telah kami lakukan didapatkan Y sama dengan 0,9999X dengan R pangkat 2-nya yaitu 0,9999, yang dimana ini memakai rumus matematiknya yaitu Y sama dengan AX. Dan dapat disimpulkan juga mengapa R pangkat 2-nya adalah 0,999 ini. Berarti dalam data yang kami lakukan, nilai kalibrator dan juga nilai sensor memiliki keterkaitan kuat. Maka dari itu R pangkat 2-nya 0,999 atau hampir mencapai 1. Kami di sini akan menjelaskan akuator yang dimana kami memakai servo. Servo yang kami pakai untuk menggerak dari lengan penyortiran buah yang kami gunakan. Jadi pada berat 5 gram dengan sudut 155 derajat akan jatuh bagian sebelah sini. Dengan berat 8 gram dengan sudut 127 derajat akan jatuh sebagai sebelah sini, dan berat 11 gram dengan sudut 117 derajat akan jatuh sebelah sini. Berat 14 gram dengan sudut 95 derajat akan jatuh sebelah sini. Berat 17 gram dengan sudut 75 derajat akan jatuh sebelah sini, dan berat 20 gram dengan sudut 60 derajat akan jatuh sebelah sini. 23 gram dengan sudut 55 akan jatuh sebelah sini, dan berat 25 gram dengan sudut 25 derajat akan jatuh sebelah sini. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk sintak uji kinerja yang telah dibuat. Di sini ada include wire sampai include ESP32 servo ini untuk mengenali atau mendownload semua alat yang kita gunakan. Di sini ada LCD, RTC, SD, HX77 ini ini merupakan sensornya. Dan di sini ada konfigurasi pin untuk di pin mana saja alat yang akan disambungkan. Dan di sini ada load cell. Di outnya kita hubungkan ke pin 16, untuk SCK-nya kita hubungkan ke pin 17, dan chip select-nya kita hubungkan ke pin 5. Untuk servonya kita hubungkan ke pin 13. Nah, di sini ada float calibration factor. Ini merupakan hasil dari kalibrasi yang telah dilakukan. Ini merupakan hasil yang telah dikurangi, di mana berat asli yang dikurangi dengan nilai mentah dari sensor yang telah didapat. Ini merupakan batas noise. Konfigurasi berat ini merupakan batas noise, dan ini batas gerakan servo. Selanjutnya di sini ada konfigurasi servo untuk gerakan servo ke mana yang akan dituju. Di sini merupakan untuk gerakan posisi tengah
itu pada sudut 90 derajat. Untuk 5 gram itu di sudut 155, 8 gram itu 127. Lalu ada 11 gram itu ada di sudut 117 derajat, 14 gram itu ada di 95 derajat, 17 gram itu ada di 75, 20 ada di 60, 23 ada di 55 derajat, dan 25 gram itu ada di 25 derajat. Ini merupakan untuk logika dari servonya. Ini untuk, kemudian ada definite toleransi, ini untuk toleransi berat, sehingga berat di bawah 1 gram itu tidak terbaca karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya di sini ada definite step. Ini untuk kecepatan gerakan servo, di mana setiap geraknya itu ada 3 derajat, dan untuk smoothnya itu smooth delay-nya itu ada di 30 detikan. Lalu di sini untuk delay dari gerakan servo dan interval penyimpanan, itu ada interval penyimpanannya ada 5 detik sekali, dan untuk gerakan servonya itu 5 detik sekali. Selanjutnya ini untuk variabel berat. Variabel berat di sini menggunakan unit, terus ada ini kalibrasi, hasil kalibrasi yang telah dilakukan, dan di sini ada NA atau nilai akhir dari rumus yang kita masukkan nanti. Selanjutnya di sini ada chart day of the week. Ini merupakan untuk mendefinisi hari, dimana mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selanjutnya di sini ada pembuatan objek. Yang pertama di sini ada HX71 scale. Ini untuk sensornya. Di sini untuk liquid crystal, ini untuk LCD. Ini my file ini untuk file yang akan disimpan atau SD card-nya. Di sini ada RTC dan ada servonya. Untuk variabelnya, lalu di sini untuk variabel menggerakkan servo, dan untuk menstabilkan servo agar tetap setelah bergerak ke posisi awal atau ke posisi tengah. Selanjutnya di sini ada fungsi add servo. Di sini selanjutnya di sini ada fungsi add servo, tekan, dimana dari sini sampai di sini itu merupakan kode untuk menstabilkan gerakan servo. Selanjutnya di sini ada fungsi gerak servo dari ke tengah atau mereset, dimana setelah gerakan servo ke kanan ataupun ke kiri atau menentukan sudut yang telah ditentukan, maka servo akan kembali ke tengah. Selanjutnya di sini ada sintak yang telah dibuat itu untuk menentukan sudut dari 8 titik yang telah dibuat, dimana jika 5 berat yang terdefinisi itu 5 gram dan dikurangi dengan toleransi, maka hasilnya akan bergerak ke sudut yang telah ditentukan, dimana ke sudut 5 gram itu tadi sekitar 155 derajat. Begitupun sampai ke sudut 25 gram, ke sudut 25 gram atau sekitar 25 derajat. Selanjutnya di sini untuk mengklasifikasikan berat, yang dimana terdapat sangat kecil hingga besar. Untuk kurang dari 5 gram itu terdefinisi sangat kecil, untuk berat sekitar kurang dari 10 itu kecil, dan kurang dari dengan 20 gram itu sedang, dan lebih dari 20 itu besar. Selanjutnya di sini untuk penulisan LCD
Ini untuk mengatur teks yang muncul di LCD. Lalu di sini untuk menyimpan ke SD card, di mana SD card akan menyimpan berat atau selanjutnya di sini ada untuk fungsi simpan ke SD atau menyimpan data ke SD. Di sini membuat file yaitu yang bernama uji2 CSV, di mana isinya akan terdapat hari, bulan, tanggal, waktu, berat, dan di sini juga berat, dan di sini juga ada kategori dan sudut. Lalu akan tersimpan. Dan untuk jika SD gagal maka akan terdapat tulisan error. Selanjutnya di sini untuk menampilkan di serial begin ini untuk menampilkan di serial monitor, dan untuk in LCD hingga in LCD kosongkan timbangan unit sini untuk mengecek seluruh alat apakah hingga ke RTC. Ini merupakan kode untuk mengecek apakah alat yang digunakan itu benar-benar bisa digunakan atau tidak. Misal di sini ke SD card, jika SD card gagal terdefinisi maka SD card gagal. Sebaliknya, apabila instalasi SD card berhasil maka terdapat tampilan SD card oke. Dan di sini selanjutnya di sini untuk membuat file, di mana terdapat hari, tanggal, waktu, berat, kategori, dan sudut dengan nama file itu uji2 CSV. Selanjutnya di sini ada koreksi regresi atau loop yang akan menjalankan dari persamaan yang telah dibuat, di mana pertamanya akan mengambil nilai sensor. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh rumus koreksi regresi yang telah dimasukkan. Rumus yang sebenarnya yaitu Y sama dengan 1,0004 X min 0,3757. Karena yang dicari adalah berat sebenarnya atau nilai Y, kita definisikan sebagai nilai akhir atau NA, maka persamaannya dibalik menjadi nilai X atau nilai Y atau nilai akhir ditambah dengan 0,3757 dibagi dengan 1,004, yang dimana jika yang tujuannya untuk menghilangkan error sistematis hasil pembacaan load cell, yang dimana jika contohnya itu jika sensor membaca atau mendefinisi berat sekitar 19,50, maka di sini kalibrasi ini akan mengganti angka tersebut dengan 19,50 dan diselesaikan oleh persamaan ini, maka akan dapat hasil akhirnya. Selanjutnya di sini untuk menampilkan jam di LCD, lalu mengambil waktu di RTC-nya juga. Di sini untuk menampilkan atau menghilangkan angka yang ada di depan berat, sehingga LCD menampilkan hanya berat 0,00 jika sistem siap. Dan ini untuk penampilan di serial monitor, ada berat,
Nah, di sini untuk mendeteksi benda yang diletakkan. Jika benda terdeteksi, maka selama 5 detik, menunggu 5 detik untuk menstabilkan berat agar tidak terjadi berat yang kurang tepat. Maka di sini ada terdeteksi berat hingga 5 detik, dan kemudian servo akan bergerak jika sudah terdefinisi atau terbaca oleh sensor, maka servo akan bergerak ke sudut yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya jika benda sudah tidak ada di timbangan, maka akan terdefinisi benda diangkat. Maka servo atau gerakan servo kembali ke tengah. Nah, selanjutnya di sini untuk menyimpan 5 detik. Ini merupakan kode untuk menyimpan SD selama 5 detik. Nah, di sini untuk gerakan servo setelah 5 detik benda stabil dari sini hingga ke sini. Dan untuk tampilan di LCD-nya, untuk merupakan gerakan servonya. Dari sini untuk menggerakkan servo, maka otomatis servo akan kembali ke tengah. Begitu, dan kemudian terdapat tulisan tersimpan. Maka data yang telah diambil tersimpan ke SD card. Begitu seterusnya. Sekian, terima kasih. Bagian ini saya akan menjelaskan hasil data uji kinerja yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu menggunakan sensor berat. Pada pengujian ini, kami menggunakan 8 set point, yaitu set point pertama ada 5 gram dengan sudut 155 derajat, setting point kedua ada 8 gram dengan sudut 127 derajat, setting point ketiga ada 11 gram dengan sudut 117 derajat. Setting point keempat ada 14 gram dengan sudut 95 derajat. Setting point kelima ada 17 gram dengan sudut 75 derajat. Setting point keenam ada 20 gram dengan sudut 60 derajat. Dan setting point ke-7 ada 23 gram dengan sudut 55 derajat. Dan yang terakhir, setting point ke-8 dengan sudut 25 dengan berat 25 dengan sudut 25 derajat. Jadi ini adalah data uji kinerja dari kelompok kami. Pada tabel ini terlihat ada beberapa nilai yang kosong atau 0. Ini disebabkan karena alat kami bekerja pada buah diletakkan di sensor berat dan membaca beratnya selama 5 detik. Setelah itu, servo akan menggeser buah hingga jatuh ke dalam keranjang, sehingga timbangan atau sensor menjadi kosong dan pembacaannya menjadi 0. Kemudian setelah 2 menit, buah diberikan kembali atau diletakkan kembali ke atas sensor.
untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Jadi kenapa nilai pada tabel ini ada yang kosong atau 0? Ini adalah data keakurasian yang diperoleh dari kelompok kami, yaitu ada setting point 1, setting point 2, setting point 3, setting point 4, setting point 5, setting point 6, setting point 7, dan setting point 8. Ini adalah nilai yang diperoleh dari kelompok kami. Pada setiap tabel ini terdapat nilai setting point, NA, kalibrator. Setelah itu di sini SP dikurang NA, SP dikurang NA dibagi N jumlah data. Di sini ada SP dikurang NA dibagi N dibagi SP. Di sini menerapkan rumus 1 min SP min NA per N per SP, dan di sini adalah persen. Nilai ini diperoleh dari B3 dikurang C3. Ini seharusnya hasilnya kan minus, tetapi di depan rumus ditulis dengan ABS supaya dia hasilnya tidak minus. Begitu juga selanjutnya dengan data ini yang diperoleh dengan rumus. Selanjutnya ada grafik akurasi. Grafik akurasi ini diperoleh dari nilai rata-rata keakurasian sebelumnya. Dari nilai rata-rata setting point 1 sampai dengan setting point 8. Ini setting point 1, ini setting point 2, ini setting point 3, ini 4, ini 5, 6, 7, dan 8. Di sini juga ada grafik. Grafik ini diperoleh dari nilai rata-rata keakurasian. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa data ini memiliki 99% akurasi. Berikutnya ada data kendali alat. Di sini ada setting point yang pertama. Setting point pertama ini servo hidup selama 460 detik atau 7,667 menit dengan delay 4.555 detik atau 75,92 menit dengan jumlah data 911, sehingga pada setting point 1 mendapatkan nilai PWP sebesar 0,09175530119 menit atau 5,504939627 detik. Nilai PWP ini didapatkan dari setting point yang hidup atau yang menyala ditambah dengan delay, setelah itu dibagi dengan jumlah data. Jadi untuk delay ini dari setting point yang pertama sampai dengan setting point yang ke-8 itu delaynya sama. Selanjutnya ada setting point yang kedua. Setting ini servo hidup selama 505 detik atau 8,4167 menit dengan mendapatkan nilai PWP sebesar 0,0925869 menit atau 5,5543358 detik. Selanjutnya ada setting point ketiga. Servo hidup selama 450 detik atau 7,5 menit dengan mendapatkan nilai hasil PWP sebesar 0,0915697 menit atau 5,49396266 detik. Untuk setting point yang keempat, servo hidup selama 480 detik atau 8 menit dengan mendapatkan nilai PWP sebesar 0,0921185 menit atau 5,5268935 detik. Untuk setting point yang kelima, servo hidup selama 450 detik atau 7,5 menit dengan mendapatkan nilai PWP sebesar 0,091569704 menit
atau 5,49396267 detik. Setelah itu ini untuk setting point yang ke-6, servo hidup selama 440 detik atau 7,33 menit dengan mendapatkan nilai PWP 0,09138639 menit atau 5,48298573 detik. Untuk setting point yang ke-7, servo hidup selama 430 detik atau 7,167 menit dengan mendapatkan hasil nilai PWP sebesar 0,09120471 menit atau 5,47200878 detik. Untuk yang terakhir yaitu setting point yang ke-8, servo hidup selama 460 detik atau 7,667 menit dengan mendapatkan hasil PWP sebesar 0,09175319 menit dengan atau 5,5049396277 detik. Selanjutnya ada respon alat. Ini adalah respon dari alat kami gunakan. Yang pertama itu ada dengan waktu 20,17, 20,38, 20,09, 20,25, 20,41, 20,13, 20,34, 20,22, 20,06, 20,30, 20,30, 20,19, 20,43, 20,11, 20,27, 20,36, 20,15, 20,40, 20,08, 20,24, 20,32, 20,21, 20,14, 20,37, 20,05, 20,29, 20,18, 20,42, 20,10, 20,26, 20,35, 20,14, 20,93, 20,07, 20,23, 20,31, 20,20, 20,16, 20,33, 20,28, 20,41, 20,09, 20,22, 20,36, 20,17, 20,27 sehingga respon alat kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 20,24. Berikut ada data reliabilitas. Ini adalah data reliabilitas yang diperoleh dari kelompok kami menggunakan sensor berat. Yang pertama ada setting point 1 mendapatkan nilainya 0,274845. Setting point kedua mendapatkan nilai 0,498357. Setting point ketiga mendapatkan nilai 0,753334. Setting point keempat mendapatkan nilai 0,670811. Setting point kelima mendapatkan nilai 0,918329. Setting point yang keenam mendapatkan nilai 1,707462. Setting point yang ketujuh mendapatkan nilai 1,354487 dan setting point yang kedelapan mendapatkan nilai 0,422846. Ini datanya yang diperoleh dari kelompok kami.
stabilitas. Ini adalah data stabilitas yang diperoleh dari kelompok kami menggunakan sensor berat. Di sini ada setting point yang pertama, setting point 1, setting point 2, setting point 3, setting point 4, setting point 5, setting point 6, setting point 7, dan setting point 8. Ini data-datanya. Dari data-data stabilitas ini dapat dibuat grafik sebagai berikut. Ini adalah grafik stabilitas dari kelompok kami. Di grafik ini terdapat nilai setting point 1, nilai akuator, dan nilai kalibrator. Ini adalah setting point yang 1, ini setting point 2, ini setting point 3, ini setting point 4, ini setting point 5, ini setting point 6, ini setting point 7, dan ini setting point 8. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa data yang diperoleh dari kelompok kami ini stabil. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kita sudah ada di akhir, jadi dapat disimpulkan bahwa 1. Alat memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan nilai mencapai 99,97 hingga 99,99%. Kedua, sensor dan servo bekerja secara stabil, responsif, dan konsisten selama pengujian. Ketiga, alat mampu melakukan penyortiran otomatis berdasarkan berat dengan baik dan andal. Adapun saran, yaitu berdasarkan hasil pengujian, alat ini perlu diuji pada berbagai jenis produk dan kondisi kerja yang berbeda untuk mengetahui tingkat keandalannya secara lebih luas. Selain itu, kalibrasi dan perawatan rutin perlu dilakukan agar akurasi sensor dan kinerja alat tetap optimal. I just had to let you know you're